Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khayra khalqihi wa littuqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin 'azimi sya'nihi lam tahwi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء wa khairul khata'ina at-tawwabuna atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita. Kalau kita hitung-hitung, tak ada satupun alat canggih yang dapat menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, la tuhsuha, niscaya tidak akan terhingga, tidak akan bisa terhitung nikmat tersebut. Terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan, yang mana pada pagi hari menjelang siang yang berbahagia ini kita masih Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, walaupun dalam keadaan secara jumlahnya kita nampak tidak sebanyak, akan tetapi secara hakikatnya orang-orang yang berkumpul di dalam suatu majlis, pada hakikatnya malaikat juga mengelilingi orang yang bermajlis tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala tampakkan para malaikat pun, maka masjid ini tidak akan cukup menerima begitu banyaknya para malaikat-malaikat Allah yang mencatat mereka yang mau berkumpul di dalam satu majelis. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Dengan banyak-banyak kita membaca salawat di permukaan bumi ini dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan ada para alim ulama, ustaz-ustaz, imam, dan juga yang kami hormati muliakan para pendengar, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikatakan yang namanya amal, al-a'malu suwarun. Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan di dalam kitab hikamnya, amal itu adalah kerangka, gambaran ataupun jasad. Al-a'malu suwarun istiqamatu wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Dan adapun ruh daripada amal tersebut adalah keikhlasan di dalam beramal. Apa yang dikatakan amal? Yang dikatakan amal itu adalah harakatul jismi 'anil qalbi, yaitu pergerakan dari jasad, pergerakan jasad dari hati. Itu yang dikatakan dengan amal. Maka ulama tasawuf kita mengatakan amal itu ada dua macam. Yang pertama ada namanya amal taat. Kebalikannya ataupun yang kedua namanya amal maksiat.
Maka jikalau amal itu berbuah pahala, maka berarti amal tersebut adalah amal taat. Maka para ulama tasawuf kita mengatakan bahwasanya amal taat itu ada 3 macam. Amal taat itu ada 3 macam. Yang pertama namanya amal syariat. Apa gunanya amal syariat? Amal syariat itu gunanya untuk memperbaiki anggota badan, untuk memperbaiki seluruh jasad. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara memperbaiki amal taat yang pertama, yaitu syariat? Caranya tiada lain cuman hanya 3 macam. Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah takwa, yang ketiga adalah istiqomah. Yang pertama adalah taubat, adalah amal taat yang pertama untuk benar-benar memperbaiki anggota badan. Kalau ibaratkan kita ini, jasad kita ini kita mandikan. Kita mandi bersih mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu yang dikatakan dengan ada namanya mandi taubat. Kemudian yang kedua adalah takwa. Takwa itulah ibarat pakaian yang kita pakai ini. Itu adalah takwa. Pakaian yang kita pakai adalah takwa. Lalu bagaimana supaya pakaian kita ini tetap melekat di dalam diri kita? Kita harus mengerjakan yang amal taat yang ketiga. Syaratnya adalah istiqomah. Ketika kita tidak istiqomah, disitulah kita terlepas ketakwaan kita, telanjang badan kita, akhirnya turunlah lagi derajat ketakwaan kita, balik lagi ke taubat. Taubat, takwa, istiqomah. Taubat, takwa, istiqomah. Ketika istiqomah tidak ada di dalam diri, maka derajat yang kedua adalah takwa. Ketika ketakwaan juga tidak ada di dalam diri, maka paling akhir yaitu taubat. Maka ketika seseorang manusia tidak mau bertaubat, maka dia akan lari ke amal maksiat. Jadi kita kira takwa itu adalah amalan yang paling tertinggi. Takwa itu mesti amalan syariat menurut versi ulama tasawuf kita, yang harus kita jaga untuk memperbaiki tubuh kita. Maka kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah. Setiap keturunan manusia itu pernah salah, pernah memiliki salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna, dan sebaik-baik yang berbuat salah yang cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau aqta'tum hatta tabalughu as-sama, sekalipun kata Rasulullah dosa kita itu sebanyak setinggi langit, jikalau kita bertaubat benar-benar kepada Allah, lataba alaikum, niscaya maka sungguh Allah akan mengampuni taubatmu. Maka jauh-jauh hari baginda Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nas tubu ilallah, wahai manusia, kata Rasulullah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa ana atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marratin, karena sesungguhnya aku selalu bertaubat kepada Allah, kata Rasulullah. Dalam satu hari baginda Rasulullah SAW bertaubat memohon ampun kepada Allah 100 kali. Bagaimana dengan kita, Bu?
Apakah kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali satu hari? Maka baginda memerintahkan tetap kita dalam keadaan bertaubat setiap hari. Karena kesalahan kita tidak tahu, ada yang kesalahan yang disengaja, ada yang tidak disengaja, kesalahan yang berat, kesalahan yang ringan. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesama manusia, kita saling memaafkan. Jikalau seseorang sudah selalu di dalam dirinya selalu bertaubat setiap harinya, maka dia akan naik peringkat yang kedua, yaitu takwa. Ibarat pakaian takwa. Tapi ini masih amalan syariat untuk memperbaiki anggota tubuh. Lalu yang ketiga, setelah seseorang sudah takwa, gimana yang dikatakan takwa? Sering kita dengar, terus kita berusaha mengerjakan seluruh perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Bahkan ada yang mengatakan takwa itu adalah terdiri dari 4 huruf. Ta, ko, wa, ya. Ta-nya adalah tawadu, ko-nya adalah qanaah, wa-nya adalah wara, dan ya-nya adalah yakin. Sudah berada di dalam tubuh kita, berarti kita sudah bisa melaksanakan ketakwaan semampunya. Terus menerus, makanya di awal khutbah Jumat, wasiat takwa kepada jamaah itu sangat diwajibkan, dan salah satu rukun khutbah. Kalau tidak kita mengucapkan wasiat takwa, batal khutbah tersebut. Karena pentingnya khutbah itu, karena pentingnya takwa. Kemudian setelah kita takwa, yang terakhir adalah istiqomah. Taubat, takwa, istiqomah. Ini adalah amal taat syariat, gunanya untuk memperbaiki anggota tubuh ataupun badan ataupun jasad. Lalu yang kedua, amal taat yang kedua apa? Amal taat yang kedua itu adalah amal thariqat. Adalah amal thariqat. Apa gunanya amal thariqat? Adalah untuk memperbaiki hati. Lalu bagaimana cara memperbaiki hati? Ada 3 juga, sama dengan amal syariat tadi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ikhlas. Beribadah ikhlas, beramal ikhlas, bersedekah ikhlas, berbuat baik ikhlas, menolong orang lain juga ikhlas. Ini adalah amal taat yang kedua, yaitu amal thariqah, untuk memperbaiki hati. Setelah ikhlas apa? Yang kedua adalah siddiq. Makanya orang yang siddiq udah jelas ikhlas, tapi orang yang ikhlas belum tentu siddiq. Makanya kedudukan siddiq itu lebih tinggi dibandingkan ikhlas. Ini dia contoh ketika kita sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kita bertakbir karena Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita masih mengingat-ingat yang lain, mengingat-ingat pekerjaan yang lain, mengingat-ingat masalah yang lain. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Mulut kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, tapi hati kita tidak seperti itu. Berarti dia ini belum siddiq. Maka jikalau seseorang sudah berada di tingkatan siddiq, ketika jasadnya sudah mengatakan Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, hatinya juga tetap di bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan naik kepada peringkat yang ketiga, syarat daripada amal thariqah. Apa itu? Yaitu tumakninah. Apa tumakninah? Tenang. Apapun masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tenang.
Si ibu punya masalah dari suaminya, tenang. Si ibu punya masalah dari anaknya, tenang. Dia tidak cepat berkeluh kesah. Punya masalah ekonomi, punya masalah bisnis, punya masalah tetangga dan yang lain sebagainya, dia tetap tenang menghadapinya. Karena dia tahu di dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Kalau tidak diuji dengan ayah, diuji dengan ibu. Tidak diuji dengan ibu, diuji dengan anak. Tidak diuji dengan anak, diuji dengan saudara. Tidak diuji dengan saudara, diuji dengan tetangga. Tidak diuji dengan tetangga, diuji dengan orang lain. Bahkan tidak diuji dari semuanya, diuji dari diri sendiri. Tapi ketika seseorang mampu menghadapi itu semua dengan tenang, berarti di dalam dirinya sudah ada syarat amal tarekat, yaitu ikhlas, siddiq, dan tumakninah. Maka untuk mendapatkan siddiq itu terus kita belajar terus tentang bagaimana ubudiyah kita, terutama kita sholat tasbih tadi. Gunanya apa? Untuk menetapkan siddiq di dalam diri kita. Sholat tasbih yang begitu lama dan sholat-sholat yang lain pada malam hari itu untuk menetapkan siddiq di dalam hati kita, agar kita mendapat yang namanya tumakninah ataupun ketenangan. Kalau sudah kita mendapatkan yang namanya tumakninah, ketenangan, apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu senang ataupun susah, kita tetap tenang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah amal taat kita yang ketiga. Apa itu amal taat kita yang ketiga? Adalah amal hakikat. Apa guna amal hakikat? Untuk memperbaiki ruh. Lalu bagaimana kita memperbaiki ruh? Ada 3 juga syaratnya. Memang perkara ruh ini banyak yang kita tidak ketahui, tapi kita diberikan oleh para ulama kita supaya ruh kita ini baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita tadi harus yang namanya itu muraqabah. Apa itu muraqabah? Selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah. Dalam keadaan apapun kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. An ta'budullah ka'annaka tara. Beribadahlah engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis arba'in yang kedua itu, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan, apa itu ihsan? Baru dijawab oleh Rasulullah, ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarah. Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah yarak. Maka jikalau engkau tidak melihat Allah, Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Inilah kedudukan muraqabah. Jikalau orang sudah muraqabah, maka dia akan Allah berikan yang namanya musyahadah. Jadi itulah tadi amal taat. Ada 3 macam. Yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah tarekat, yang ketiga adalah hakikat. Amal taat syariat, syaratnya ada 3. Taubat selalu, takwa kuatkan, dan istiqomah. Kemudian amal taat yang kedua adalah untuk memperbaiki hati, yaitu ikhlas, kemudian siddiq, dan kemudian yang terakhir adalah tumakninah, tenang. Dan yang terakhir adalah amal hakikat. Apa itu amal hakikat? Yaitu untuk memperbaiki ruh. Syaratnya ada 3. Muraqabah, kemudian musyahadah, baru kita yang terakhir ma'rifah, bisa betul-betul mendapatkan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah diberikan muraqabah, selalu dilihat oleh Allah, selalu dia jaga, dia merasa dilihat oleh Allah, akan Allah tampakkan musyahadah. Setelah dia sudah nampak musyahadah, maka dia akan ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya membahas masalah amal ini? Karena sekarang
orang banyak sekali yang bisa berbicara tentang amal-amal, akan tetapi sedikit sekali orang yang bisa melaksanakan amal-amal. Maka dikatakan iman lagi balik kepadanya. Kalau kita balikkan itu adalah takdir, memanglah takdir, akan tetapi takdir itu adalah tetap sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sawabikul himami, keinginan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, la tahruku aswarul aqdar, tidak akan mampu menembus tirai-tirai takdir. Benar. Ketika kita beriman kepada yang takdir, kita harus meyakini bahwasanya yajibu ayya'taqida annal wuqu'a al-asya'a tabaqan li'ilmillahi al-azali. Ketika kita beriman kepada yang namanya takdir, kita wajib meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini sudah sesuai dengan ilmunya Allah yang azali. Sebelum diciptakan langit dan bumi sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan kita jumpa dengan siapa, rezeki kita gimana. Kemudian yang kedua, ketika kita beriman kepada yang takdir, kita harus meyakini segala perbuatan manusia, baik yang baik ataupun yang buruk, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini kita kurang menerima, tapi hadisnya ada. Innallaha khuliqal insan lil khairi wasyarri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Tuba liman khuliqal insan, maka beruntunglah mereka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan menjadi baik, dan rugi mereka yang Allah ciptakan menjadi buruk. Lalu yang ketiga, ketika kita beriman yang namanya kepada yang namanya takdir, kita harus meyakini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti terjadi. Apapun yang Allah tidak takdirkan pasti tidak terjadi. Dan yang terakhir, ketika kita beriman kepada yang namanya takdir, kita harus redha dan rela terhadap semua takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bahas amal dan takdir? Karena di kehidupan kita ini amal dan takdir selalu berlomba-lomba. Maka dikatakan ad-du'a'u ma'at takdir hatta ya'tajilani hatta yaumil qiyamah, kata Rasulullah. Doa dan takdir itu saling berlomba sampai hari kiamat. Maka dibahas pada siang hari ini, menjelang siang hari ini adalah amal dan takdir. Karena setiap hari yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita hanya 4 macam, tidak lebih. Yang pertama adalah nikmat. Baik itu nikmat itu banyak ataupun sedikit, itu sudah ditakdirkan Allah. Lalu bagaimana kita cara menyikapinya? Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan selalu setiap harinya sama kita apa? Yaitu musibah, bala. Baik itu bala musibah itu besar ataupun kecil, ringan ataupun berat. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Dengan bersabar. Lalu yang ketiga yang ditakdirkan Allah selalu kepada kita adalah ketaatan. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Bahwasanya kita dapat melaksanakan ibadah taat kita kepada Allah, dapat melaksanakan salat tasbih, salat duha, salat tahajud, salat 5 waktu, itu semua tiada lain karena pertolongan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa kita dapat beribadah tahajud, duha dan semalam 5 waktu itu karena kita, tapi itu betul-betul karena pertolongannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita adalah maksiat. Baik maksiat itu besar ataupun kecil, cara menyikapinya adalah dengan bertaubat. Balik lagi kepada bertaubat. Takdir dengan banyak-banyak bertaubat kalau kita melaksanakan maksiat. Tapi janganlah serta-merta maksiat ini bisa kita laksanakan habis itu taubat, maksiat lagi taubat lagi, maksiat lagi taubat. Bukan itu yang diharapkan. Jadi 4 perkara ini jangan kita lupa, yaitu nikmat, bala, taat, maksiat. Harus pandai-pandai kita menyikapinya.
balik lagi kepada taubat. Ketika amal kita beramal kepada amal maksiat, maka yang paling pertama kita kerjakan adalah taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kepada kita amal-amal kita dengan amal-amal yang soleh, dan juga menakdirkan kepada kita takdir-takdir yang baik-baik. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Maka terus kita apapun tidak ada kegiatan kita, kalau dilaksanakan di masjid kita ini, sholat tasbih bersama, ajak saudara kita jangan lupa, ajak tetangga kita, ajak terutama keluarga kita sama-sama untuk meramaikan sholat tasbih, untuk meramaikan ibadah-ibadah yang luar biasa pahalanya, supaya bukan kita saja yang dapat keluarga kita dan masyarakat kita umumnya, khususnya di Aceh Tenggara dan umumnya di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya adalah daripada kekurangan diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.